Ini adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah acara dialog yang dimana di dalam dialog tersebut terdapat salah satu tokoh daripada dosen ya, yang merupakan pengajar atau staf pengajar di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Dan dalam nada pembicaraan dosen ini justru menentang apa yang dinyatakan oleh Kiai Haji Kholisti terkait pendapatnya atau terkait fatwanya mengenai Al Zaitun ya, atau Panji Gumilang, di mana salah satu fatwanya bahwa tidak boleh atau melarang khotib wanita untuk menjadi seorang khotib atau menjadi seorang pemimpin dalam sholat berjamaah. Nah, di dalam dialog ini dosen tersebut menyatakan atau mengatakan di mana letak penodaan agamanya, di mana letak penistaan agamanya, dan bahkan kenapa kita harus membela agama Allah sedangkan Allah aja sudah maha kuasa, maha segalanya gitu loh. Tidak perlu Allah membela. Nah, bagaimana lengkapnya kita akan sama-sama menyaksikan dialog yang terjadi. Dari studio kami haturkan selamat menyaksikan. Ini adalah lembaga yang memberikan fatwa sebelum tabayun, memberikan justifikasi sebelum tabayun. Sudah dikatakan komunis, AS Panji Gumilang komunis. Dasarnya hanya TikTok. Kemudian mengatakan Al-Zaitun sesat. Sudah dikatakan oleh majelis ulama. Jadi itu namanya bukan tabayun. Jadi tidak mengerti akhlak tabayun. Itu berarti mengaku ulama tapi mengertikan tabayun saja sudah tidak tepat. Majelis ulama numpang, katanya sudah meneliti, katanya sudah masuk ke kampus Al-Zaitun. Satu lembar pun surat tidak ada. Penipuan yang menghasut dan mengguncangkan orang banyak. Jangan dikatakan itu sumbernya dari Al-Zaitun. Al-Zaitun tempat pendidikan, wajib menyampaikan pada tempat pendidikan ini hal-hal yang untuk mendukung anak didik ini menjadi warga negara yang baik. Kemudian datang MUI, katanya sudah meneliti, bohong. Yang bohong itu kita apa dia gitu. Yang jelas ada suratnya balasan dari dia, dari lembaga masjidnya itu, bahwa Al-Zaitun tidak bisa menerima MUI sampai akhir 2023 karena sibuk dengan kegiatan. Demikian juga kita secara terang-terangan bawa surat dan mau ketemu yang kedua kalinya. Itu juga tidak diterima. Tapi benar ada yang terang-terangan tadi mau tabayun. Artinya kita ngirim surat, kita mau ketemu baik-baik, mau ketemu. Sama dengan ketika di Gedung Sate, itu juga udah siap teman-teman juga mau ketemu. Tapi nggak mau kalau ada orang MUI. Di situ tuh ada, ya saya sebut di situ itu ada anggota MUI 2 di dalam. Tapi dia nggak tahu. alasannya kenapa Pak Kiai? Panji Gumilang Ya. kenapa menolak bergabung dengan MUI? Sekretaris sekretaris tim itu ada sekretaris MUI Jawa Barat.
Kemudian dari pusat itu ada 2, atas nama wartawan dan atas nama pengunjung, itu masuk di dalam. Ketika ada beberapa santri pesantren yang katanya kemarin ada juga di pesantren Madura itu ada 2 juga yang memang tim, yang sudah dibentuk tim, dia masuk di dalam. Jadi ngomong tidak mau ketemu dengan MUI di depan dia dan direkam sama teman-teman. Jadi kalau yang formal memang nggak pernah masuk, yang sekarang secara formal, tapi informal masuk. Tapi saya mendengarkan, saya tidak masuk tim ya, di tahun 2002 itu juga begitu. Tidak mau untuk masuk ke dalam secara terang-terangan, pakai surat, secara resmi nggak bisa. Tapi kan banyak teman-teman yang juga jadi dosen di situ. Begitu juga temannya dosen, nginep di situ tanpa sepengetahuan. Ya, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, di pernyataan awal ini ada salah satu pernyataan ya. Pertama tadi dari Panji Gumilang yang menyatakan bahwa MUI ini adalah pembohong gitu loh. Belum pernah MUI menginjakkan kakinya di Al-Zaitun. Tidak ada gitu. Bahkan MUI itu adalah sebuah lembaga yang memberi fatwa sebelum melakukan tabayun. Bahkan tidak pantas seorang ulama tidak mengerti apa arti tabayun tersebut. Ini yang diungkapkan oleh seorang Panji Gumilang. Maka di akhir pernyataannya mengatakan bahwa MUI adalah pembohong. Di counter balik sama Kiai Haji Khalil ini bahwasannya sudah pernah dilakukan untuk melakukan tabayun, tapi Panji Gumilang sendiri atau pihak dari Al-Zaitun sendiri tidak mau menemui Al-Zaitun, dan itu ada bukti rekamannya. Dan ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita, kenapa Al-Zaitun tidak mau ditemui oleh MUI? Ada apa di balik ini semua? Ini menjadi catatan dan kita tidak boleh menerka-nerka. Kita tidak boleh berprasangka seperti apa dan kenapa, karena itu bukan dari ranah kita. Kita lanjut lagi sahabat. Terusnya kami bicara soal bagaimana menjaga umat, ya, bagaimana menyampaikan kepada umat tentang ajaran yang dalam mainstream kami adalah yang benar. Yang salah kita sampaikan salah. Makanya ketika tahun 2002 itu kami sampaikan penelitian. Saya ingin menjawab kepada Panji Gumilang berkenaan dengan mengatakan kita mengeluarkan fatwa. Kami mengeluarkan fatwa itu baru satu yang kemarin yang minggu yang lalu tentang khotib Jumat. Yang lalu itu hasil kajian. Hasil kajian yang lalu disampaikan kalau kurikulum tidak ada penyimpangan. Kita sampaikan yang apa adanya. Tapi berkenaan dengan historis, kepemimpinan, ada dengan ini disampaikan. Tapi itu baru indikasi semua dan tidak ada fatwa. Dan setelah itu oleh pemerintah tidak ditindaklanjutin. Saya tidak tahu karena saya belum pengurus MUI. Tapi tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada fatwa saat itu untuk Al-Zaitun. Jadi kalau bilang Zaitun kata MUI komunis, kata MUI umumnya fatwa dari TikTok, sesat dan dari TikTok, dia yang bohong. Ya sahabat, di sini terdapat lempar-lemparan pernyataan ya. Tadi di awal Panji Gumilang menyatakan MUI adalah bohong, tapi di akhir pernyataan ini Kiai Haji Khalil Bisri yang mewakili MUI mengatakan bahwa Panji Gumilang yang bohong. Silahkan buka datanya di MUI. Apakah ada fatwa? Dan fatwa baru dikeluarkan satu terkait dengan khotib perempuan yang menjadi khotib Jumat gitu loh. Itu yang baru dikeluarkan. Dan itu akan berlaku jika memang benar-benar diberlakukan di Al-Zaitun. Tapi hanya baru sekedar omongan saja, itu belum berlaku. Gitu loh. Itu poin pertama. Dan kita akan beralih kepada dialog yang terjadi antara dosen daripada UIN ini yang menanggapi soal Az-Zaitun. Bagaimana diskusinya atau dialognya? Berikut ulasannya. Dengan hal ini? Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin. Dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Pertama adalah sebutlah misalnya disebut berkali-kali oleh Kiai oleh Lapis bahwa Panji Gumilang itu sesat. Kalau implikasi sesat apa? Di dalam Islam kalau orang sesat itu ad-dhalun pasti masuk neraka. Yang menentukan orang masuk neraka itu cuma satu, pemilik neraka. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua,
agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firman-Nya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya nggak ada salahnya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Nah, gitu. Silakan. Ya. Baik. Kata nista itu sudah ada kok di undang-undang juga ada, nanti Bang Egy bisa nyampaikan soal nista. Di bahasa Indonesia juga ada nista. Orang yang anggap kita itu tinggi kemudian direndahkan itu namanya menistakan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan keagamaan, tokoh pun yang itu dianggap itu tinggi kemudian direndahkan itu menistakan. Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Itu Allah mengatakan haram. Masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka. Dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal, terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Silakan. Pak Helmi. Silakan Pak Helmi. Pak Helmi. Coba sekarang, tadi Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator, lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka MUI? Ini beda antara masuk neraka dan kata-kata sesat, Mas. Nah. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak. Tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka. Soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Monggo. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ad-dhalun, sesat, ya kan? Itu adalah terma dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk dhalun? Ya hanya Allah yang tahu, kan begitu ya? Benar. Ketika orang melanggar yang haram, dia hanya melanggar yang haram, dia fasik. Kan gitu ya? Bahwa kemudian setelah dia berdosa tentu saja, misalnya berzina. Setelah dibuktikan dengan 4 saksi dia berzina, dilihat bahwa ternyata penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti kata hadis ya, seperti timba masuk ke dalam sumur, gitu kan, dibuktikan dia berzina, dia berdosa. Kalau sudah terbukti dia dirajam, ya kan? Bahwa kemudian setelah dia berdosa, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kami mau menyatakan soal masuk neraka, kan enggak pernah. Anda membantah yang tidak kami katakan. Anda membantah dalam hayalan Anda sendiri. Ya, saya mengatakan Anda sudah bisa memahami yang kami sampaikan. Kalau orang berzina itu haram, Mas. Betul. Kalau dalam ajaran kami itu bilang haram, lalu Anda bilang zina nggak haram, itu sesat, Mas. Oh. Beda dengan pekerjaan haram itu Anda melaksanakan haram, kemudian Anda mengingkari yang haram, itu sesat. Karena sudah jelas. Soal masuk neraka, belum tentu yang namanya Allah yang tahu. Tapi Allah memberikan koridornya dalam hidup ini. Sesatnya Pak Kiai ya? Sesat yang Anda saya apa? mengatakan Makanya ukuran sesat apa? Kalau Dan menurut Anda sekarang seperti apa? kalau kita kembali pada kasus saya Panji Gumilang, monggo. satu saja, mari kita bahas. Monggo. Apa yang membuat beliau menjadi dianggap tersesat oleh MUI? Saya katakan indikasi. Makanya kami mengatakan kita ini sedang proses finalisasi. Indikasi sesatnya adalah ketika menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pagu dan kaidah dalam ilmu tafsir.
Dia ngarang sendiri. Ketika mengatakan tafasau fil majalis diartikan dengan dia distancing, physical distancing dalam sholat. Kemudian dimaknai dengan hadis Nabi minal muslim muslimat mu'min mu'minat. Ini kan berdampingan lafadznya. Lalu dimaknai di dalam dalam sholat seperti itu. Itu namanya menyimpang, Mas. Kalau mengerjakan. Tapi ketika dia itu menyalahin seperti ini dan itu kekeh dengan merasa benar, tidak pernah dikatakan oleh para ulama, dia sudah qala fil Qur'an bi ra'yihi. Nabi mengatakan falyatabawa maq'atu minan nar. Bukan Khalil yang ngomong. Jadi kalau kami menetapkan hukum, itu bukan kami yang bikin hukum. Kami ini meneruskan dan mengartikan wahyu. Monggo. Ketika saya Panji bilang sholat dengan distancing ya, laki dan perempuan berjarak, dia dianggap menyimpang. Menyimpang dari apa? Saya katakan, kalau dia itu menyimpang karena Nabi mengatakan sebaik-baik softnya laki-laki itu di depan, sebaik soft-softnya perempuan di belakang. Kemudian dia melakukan soft yang sama laki dan perempuan bahkan di depan perempuan. Dia kan sudah menyimpang, Mas. Tapi ketika kesalahan tafsir dia pertahankan, kemudian tidak pernah ada ulama yang menyatakan kaidah tafsir tidak membenarkan. Kita kan dari Nabi dan ulama. Ya. Itu yang disebut kesesatan, Mas. Baik, singkat saja. Baik, terakhir. Jadi saya semakan. Ya sejauh yang saya lihat dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa, is oke kita depan. Silakan Pak Helmi. Baik. Oke. Sejauh argumentasinya tafasahu tawasau, ya kan? Berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebentar, saya belum selesai. Berarti saya menghormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar dan sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir, ya, dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun masar, itu urusan dia nanti gitu loh. Nah, yang kedua, Oke, silakan. yang menjadi kesulitan kita bersama adalah Jangan diborong semua Pak Helmi ya. baik, Gantian nanti. terakhir. Silakan, silakan. Satu lagi. Terakhir. Tafsir dari Kiai Khalil ini yang menganggap bahwa tafsir Panji Gumilang itu salah. Yang saya peringatkan adalah kemudian ditebar itu di Twitter, di medsos dan sebagainya. Maka masyarakat Indonesia yang tidak semuanya secerdas dan sepandai Kiai Khalil itu menangkap salah. Karena kan nggak mungkin kalau itu bisa dilepas dari MUI. Nggak mungkin saya sebagai Khalil, tapi juga sebagai Langsung Pak Kiai boleh? Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat. Maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu mau membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan bertanya. Yang kedua, kalau saya menyebar di medsos, saya memberi keterangan, orang bertanya, dan dia disebar di medsos. Sesuatu yang terang di medsos, maka harus dijelaskan di medsos. Makanya kalau ini sudah diam-diam, kita sampaikan diam-diam. Nggak ada yang salah. Wong itu juga disampaikan di medsos. Medsos juga berkembang. Maka kami harus menjawab di medsos. Karena memang zamannya begitu. Saya minta dalilnya sampean. Mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah. Dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana yang boleh begitu dan bisa jadi dalil di tempat lain. bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah dalilnya, ini kan kita bicara dalil. Dalilnya, Iya, sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, demikian ya petikan daripada diskusi yang terjadi antara Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis ya. Maaf tadi saya sebut Khalil Bisri salah ya di awal, dengan salah satu dosen daripada universitas yang ada di Jakarta, dan berbagai argumen, tapi yang paling menonjol adalah tadi argumen yang diungkapkan ada kasus di mana sholat itu bersatu atau istilahnya sejajar antara laki-laki dan perempuan di Masjidil Haram atau di Madinah, dan itu merupakan bukan sebuah dalil, itu merupakan suatu keadaan yang darurat atau terpaksa dilakukan.
Seperti itu. Dan itu bukan dalil di dalam Al-Quran. Makanya Kiai Haji ini menantang, mana dalil tersebut. Tapi tidak bisa menyebutkan. Dan mungkin ini sahabat yang harus kita renungkan. Ketika kita melihat satu fenomena yang ada, maka kita tidak harus berdasarkan fenomena di tempat yang lain. Kayak tadi ya, kayak tadi di Az-Zaitun sholat berjamaah berdampingan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut baginda Nabi Muhammad SAW adalah saf yang paling baik. Sebaik-baiknya saf untuk laki-laki adalah yang di depan. Dan sebaik-baiknya saf untuk perempuan adalah yang di belakang. Tidak bisa dijadikan sebuah dalil ataupun di sebuah dasar ketika kita melaksanakan sholat berjamaah seperti halnya layaknya di Az-Zaitun, itu berdasarkan kondisi keadaan yang ada di Masjid Madinah ataupun di Masjid Haram. Tidak bisa, karena itu dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu yang memberlakukan hal itu. Nah, di sini kita harus berpikir secara cerdas dan tidak memaksakan kehendak atau memaksakan pemikiran untuk membenarkan sesuatu hal. Yang jelas harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan sahabat daripada petikan ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya banyak di luar sana yang masih pintar tapi belum mengerti akan sebenar-benarnya ajaran itu. Banyak sekali di luar sana yang membawakan sebuah narasi-narasi yang seolah-olah mendukung itu, padahal dukungan itu ataupun narasi itu tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan diskusi ataupun kajian yang lain. Dari studio kami aturkan terima kasih dan wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.